Hendra, apa benar ada orang dalam waktu 3 tahun bisa jadi miliarder terkenal dunia? Orang lain tak mungkin, tapi bagi presiden direktur kita, itu bukan masalah. Lagi pula, dia itu 1 dalam 100 tahun genius bisnis. Selamat datang Presiden Direktur, kembali dengan kemuliaan. Nyalakan petasan untuk menyambut presiden direktur. Prestir, selamat kembali. Hendra, 3 tahun aku di luar negeri. Bagaimana pendapatan perusahaan? PT Sukses Abadi, sebagai anak perusahaan grup Cahaya Abadi ke-20, pendapatannya 3 tahun berturut-turut lebih dari ratusan triliun rupiah. Di antara semua anak perusahaan, menempati peringkat 3. Kerja bagus. Oh iya, sesuai perintah Anda, hadiah ulang tahun untuk ibu mertua Anda sudah mulai dikirim. Arif, ini daftar resinya. Harap simpan. Terima kasih. Prestir, istri Anda masih belum tahu identitas asli Anda. Anda belum berencana memberitahunya. Belum sekarang. 3 tahun di luar negeri, aku berutang banyak padanya. Kembaliku kali ini untuk menebusnya atas penderitaannya 3 tahun ini. 3 hari lagi, di Hotel Nirwana, aku akan gelar ulang pernikahan Putri. Nanti aku akan beritahu sendiri identitasku sebagai Presdir, sebagai kejutan besar. Kalian pulanglah dulu, Putri bilang mau jemputku. Baik. Putri, terima kasih atas dukunganmu selama ini. Mulai hari ini, aku akan buatmu wanita paling bahagia di dunia. Rizky? Kau pasti suami tak berguna, Putri, kan? Siapa kau? Aku Andra. 3 tahun kau tak ada. Putri sangat kesepian. Aku yang gantikan kau jalankan tugas suami. Andra, jangan asal bicara. Kak, ngapain bengong? Karena pria ini sudah kembali, cepat bawa dia cerai. Lia, jangan kacau. Kapan aku pernah bilang aku mau cerai? Kakak bodoh. Kakak sudah menghabiskan waktu 3 tahun untuk pria ini. Apa sisa hidupmu mau dibuang juga? Kalau dulu menikah sama Andra, masa jadi begini? Cukup, Lia. Rizky, jangan dengar mereka. Mobilku ada masalah. Makanya minta Andra antar aku. Aku tak ada hubungan dengannya. Aku percaya. Oke. Tak bercanda lagi. Rizky kan? Salam kenal. Untung kau cepat pulang. Kalau telat 2 hari, istrimu sudah diranjangku. Rizky, ngapain kau? Lepas! Rizky, lepas. Coba bilang lagi. Aku rela bayar biaya medismu. Andra, kalau asal bicara lagi, pulanglah dulu. Oke, biar ku bilang yang nyata. Kalau tak mau Putri naik mobilku, keluarkan uangmu, beli mobil baru buat dia. Tak usah, mobilku kalau diperbaiki masih bisa dipakai. Kakak terlalu manjakan dia. Makanya hidupmu susah begini. Pria tak bisa cari uang kayak dia, harus dibuang. Putri, kalau kamu suka mobilku ini, ku beri ini padamu. Biar ku belikan sendiri mobil istriku. Dalam 10 menit, antar mobil baru ke sini. Biar ku omongin, kamu pesan ojek, tak mampu beli mobil. Miskin tapi sok. Sudah, cepat batalkan pesananmu, biar aku antar kalian. Rizky, gak usah dipaksain. Aku gak butuh mobil baru. Kamu butuh, aku mau kasih yang terbaik. Belum selesai ya? Pernikahan yang layak aja gak kasih ke kakakku, masa mau beliin mobil?
Lia, diamlah. Aku mau ngomong. Kalau nggak punya uang ya udah, masih sok kaya. Punya kakak ipar kayak kamu bikin aku malu. Aku nggak bohong. Kali ini, aku kembali buat menebusnya. Menebus gimana? Beri uang atau kerjaan? Kamu tahu nggak, istrimu udah nganggur. Kamu nganggur? Kenapa nggak bilang, aku ini suamimu. Aku akan atasi semuanya. Nggak usah. Andra adalah wakil manajer grup Sukses Abadi. Dia akan carikan kerjaan buat kakakku. PT Sukses Abadi adalah perusahaan teknologi teratas di seluruh Asia. Pernah dengar? Tentu, aku yang mendirikannya. Kamu gila. Orang sepertimu, pendiri PT Sukses Abadi, itu orang terkaya di dunia. Mana mungkin orang sepertimu? Putri, percayalah. Sekarang aku sudah mampu memberimu hidup yang lebih baik. Kak, kamu nggak beneran percaya omongan orang ini kan? Rizky, nggak punya uang ya udah. Tapi soknya hebat. Sayangnya, di dunia ini, yang dihargai cuma uang dan status. Kamu nggak punya keduanya. Benar, biar kakakku bahagia. Cerai aja sama dia. Sudah, ini urusan aku dan Rizky. Kalian gak berhak ikut campur. Rizky, aku yakin kamu bisa bahagiakan aku. Tapi kamu bilang kamu pendiri PT Sukses Abadi. Bukannya itu terlalu konyol? Aku beneran. Aku akan buktikan. Putri, apa kamu lupa janjinya dulu? Dia bilang takkan bohong lagi. Tapi sekarang berkeras bilang dia pendiri PT Sukses Abadi. Bukannya dia bikin malu sendiri, Putri. Kamu tahu, wanita yang mau nikah denganku banyak yang antre. Tapi di mataku, selalu cuma kamu. Bapak Rizky, mobil terbaik di dunia. 20 modelnya ada di sini. Mau yang mana? Ini semua milik Rizky. Mobil mewah Bugatti, mobil mewah Rolls Royce, mobil mewah McLaren. Wah, ini mobil mewah terbaik. Mana mungkin milik kampungan Rizky? Rizky, ini semua milikmu. Asal Putri suka, itu miliknya. Rizky, ada apa ini? Kok kamu punya banyak mobil? Ini semua dibeli perusahaan mobil, karyawan. Mana yang kamu suka? Biar ku bawa ke sini. Ternyata milik perusahaan. Ngapain pura-pura? Hampir saja tertipu. Menggelapkan aset perusahaan itu kejahatan berat. Kamu dari perusahaan mana? Aku mau bicara sama bosmu. Aku ini bosnya. Kamu mau ngomong apa? Dasar pura-pura. Oke, pura-pura saja. Aku lapor polisi untuk bosmu. Jangan, Andra. Aku akan suruh dia kembalikan mobilnya. Lihat Rizky, Putri takkan pernah percaya padamu. Dan kamu selamanya akan kujinakan. Halo Bu. Rizky, dengarkan aku. Kembalikan mobilnya, biar aku jelaskan ke bosmu. Ini semua milikku, jangan khawatir. Kak, biarin si pecundang ini. Ibu nyuruh kita pulang. Baiklah, begini saja. Kita pulang dulu. Bawa mobilnya pulang. Baik. Andra, akhirnya kamu datang. Ayo cepat duduk. Lihat, ibu hari ini demi kamu, sengaja dandan cantik. Hahaha. Makasih Ibu sudah peduli. Ibu, selamat ulang tahun. Selalu awet muda. Makasih masih ingat ulang tahun ibu. Jujur, di hati ibu, kamu pilihan terbaik jadi menantu. Selamat ulang tahun, Bu. Jangan panggil begitu. Aku tak punya menantu pecundang sepertimu. Tante,
hadiah ulang tahun untuk tante sudah di jalan. Segera tiba. Andra, pemurah sekali. Tidak seperti sayangku. Cuma pulang tangan kosong. Aku juga siapkan hadiah. Pasti tante suka. Kudengar di rumah ibumu nganggur 3 tahun. Dapat uang dari mana buat beli hadiah buat kakakku? Beli hadiah nggak butuh banyak uang. Tak tahun gak ketemu, mulutmu makin lancar. Tapi percuma. Sifatmu itu, keluarga kami sangat paham. Aku memang beda dari 3 tahun lalu. Sekarang di karirku, aku capai prestasi tak tertandingi. Rizky, gak usah ngomong ngawur. Kak, kan ku bilang dia cuma nganggur di rumah. Sayangku, Gak berguna. Lihat, dia ngomong besar ke ibu. Dasar kamu, kalau dulu dengar ibu, nikah sama Andra, gak akan sesengsara ini. tante, asal Putri mau cerai, aku bisa langsung nikahin dia. Bagus. Urusan aku dan Putri, gak perlu orang luar ikut campur. Andra, aku berterima kasih sudah bantu cari kerja, tapi tolong jangan rusak hubungan aku dan Rizky. Putri, begini saja. Kerjaanmu dan Rizky bisa kuatur. Serius? Tentu, tapi ada satu syarat. Besok, PT Sukses Abadi akan gelar acara sambutan untuk Presiden Direktur. Kamu jadi pasangan dansa, ku temaniku. Gimana? Bagus. Gak usah. Kerjaan Putri akan kuatur sendiri. Dan kerjaku gak bisa kau atur. Kau pikir kerja di PT Sukses Abadi bisa didapat semudah itu? Untukmu memang sulit. Tapi untukku, cukup bicara saja. Dasar tak tahu malu. Diam kau. Tanpa Andra, kau ke grup Sukses Abadi bersihkan toilet saja tak diterima. Ibu, Putri, karena kalian tak tertarik ke Sukses Abadi, sepertinya pekerjaan ini kuberikan ke orang lain. tunggu. Andra, aku dan Rizky sangat butuh pekerjaan ini. Rizky, grup Sukses Abadi di Kota Harmoni adalah perusahaan terbaik. Bekerja di sana adalah impianku selama ini. Kau tahu? Aku bisa atur pekerjaanmu. Tak perlu minta tolong orang. Tidak, kau tak bisa. Standar Sukses Abadi sangat ketat. Tanpa Andra, kita takkan bisa masuk. Itu tak sulit bagiku. Cukup telepon saja. Rizky, minta tolong tak memalukan. Tak tahu kenapa kau sok hebat. Andra, tadi kau bilang membantu aku dan Rizky cari kerja, apa benar? Tentu, asalkan kau mau jadi pasanganku. Jangan sentuh istriku dengan tangan kotormu. Kau ngapain? Lepaskan, Rizky. Rizky, cepat lepaskan. Ngapain? Niatnya buruk padamu. Kau tak lihat. Putri, karena suamimu sehebat itu, tak perlu kubantu. Biarkan dia carikan pekerjaan. Oke, kurasa dia bahkan bisa menggantikanmu. Cukup, Rizky. Sebenarnya apa maumu? Kenapa kau terus melawan Andra? Kau bilang mau carikan aku kerja, tapi kau tak bisa masuk ke Sukses Abadi. Gimana mau bantu? Kau tahu tidak, tanpa Andra, seumur hidupku takkan masuk Sukses Abadi. Kau sangat mengecewakanku. Maaf, aku sangat butuh pekerjaan ini. Jangan pedulikan sayangku. Soal ini, serahkan pada Andra. Siapa yang berani ngomong ngelantur, akan kuusir dia. Tante, tenang saja. Biar aku yang urus. Rizky, bukannya kamu siapkan hadiah ulang tahun buat tante? Cepat keluarkan, biar kita terpesona. Iya, kamu kan hebat. Pasti siapkan hadiah besar. Hadiahnya sedang di jalan. Hadiah besar atau tidak, kalian yang tentukan. Aku tak berharap dia bisa beri hadiah yang bagus. Dia sudah menyiapkannya. Ibu, ini hadiah yang disiapkan Rizky untuk ibu.
Ini bukan hadiah dariku untuk ibu. Aku tuh kamu takut kamu tak menyiapkannya, jadi aku yang siapkan. Wah, konyol. Kau memberiku parfum 300.000 rupiah ini? Ibu, kenapa dibuang? Parfum murah begini tak pantas dengan statusku. Kalau tetangga tahu, pasti mereka tertawakan aku. Tante, dengan kemampuan Rizky, ini sudah yang terbaik yang bisa dia berikan. Permisi semuanya, minta waktunya sebentar. Pusat Belanja Nusantara mewakili tamu VIP. Khusus hadiahkan untuk Ibu Rina. Gaun kristal eksklusif, harganya 500 juta rupiah. Giok hijau Kaisar Mutiara, sepasang gelang, senilai 35 miliar rupiah. Guci keramik biru putih dinasti Yuan, senilai 6 miliar rupiah. Lukisan asli maestro Tiongkok, sangat langka, tak terhitung nilainya. Terakhir, belasan desainer perhiasan terkemuka dunia berkolaborasi merancang kalung kristal edisi terbatas, 1 bintang gemerlap. Pusat Belanja Nusantara itu pusat belanja teratas, hanya melayani elit kaya dan pejabat penting. Bu, kapan Ibu kenal orang besar begini? Apa? Maksudmu barang ini semuanya asli? Semua ini untukku? Hadiah mahal begini pasti dari Andra. Andra? Kamu pintar pilih hadiah, Tante. Tante sangat suka. Apaan ini? Kok aku tak ingat beli barang mahal begini? Ya sudah, karena mereka pikir dari aku, ya sudahlah. Tante, asalkan Tante suka, tak sia-sia niatku. Kamu yakin barang ini kamu yang siapkan? Tentu. Jangan-jangan kamu. Memang aku yang siapkan. Dasar anjing. Satu barang saja di sini cukup buat makan seumur hidup. Semua barangmu 200.000 pun tak punya anjing. Mana mungkin bisa beli? Omong kosongmu ini, mana mungkin kami percaya. Tante, jangan marah. Biar ku masangkan untuk Tante bintang gemerlap. Wah, makasih. Tunggu, tolong tunjukkan struknya, harus saya pastikan. Struknya. Nggak butuh. Tunggu, nilainya besar. Tanpa struk kami takkan serahkan. Aku asisten manajer grup Cahaya Gemilang. Siapa selain aku yang mampu beli barang ini? Saya cuma ikut aturan, Tuan. Dasar bodoh, aku akan melaporkanmu sekarang. Struk yang kamu maksud ini kan? Dari mana didapat struknya? Rizky, aku peringatkan. Palsukan struk untuk klaim barang mewah Pusat Belanja Nusantara itu kejahatan berat, bisa dipenjara. Asli atau tidak, biar manajernya yang periksa. Sudah saya pastikan, ini memang struk Pusat Belanja Nusantara. Tuan Rizky, ini sekarang milik Anda. Mustahil, orang yang cuma numpang hidup. Mana mungkin beli banyak barang mewah? Mustahil. Dia punya uang atau tidak, mana mungkin kita tidak tahu. Dia pasti bohong. Sebaiknya Anda periksa lagi. Sampah ini tak mampu beli barang ini. Saya cuma perlu pastikan struknya asli atau tidak. Yang lain bukan urusan saya. Padahal barang ini aku suruh bawahanku beli. Oh, aku sudah paham. Kalian berdua bersekongkol, ya? Mau menipuku? Baik, aku lapor polisi sekarang. Tak ada yang bisa lolos. Setahuku, Pusat Belanja Nusantara hanya buka untuk anggota. Bahkan konglomerat ratusan triliun rupiah belum tentu berhak beli. Andra, yakin kau anggota Nusantara? Pusat Belanja Nusantara di dunia hanya ada 8 anggota. Keluarga Saputra tak ada di daftar anggota kami. Andra, kau ketahuan. Dasar bodoh, kamu di mana? Barang yang kusuruh beli, kamu antar kemana? Kalau tak datang, besok kau tak usah kerja. Saya sudah di depan. Soal beli barang mewah, aku lebih profesional dari kau, kampungan.
Ini yang kupilih khusus sebagai kado ulang tahun untuk tante. Bu, cepat buka. Kado dari Andra pasti jauh lebih berharga dari milik Rizky. Tentu, bos kami demi siapkan hadiah untuk Ibu Rina sangat menguras pikiran. Inilah alasannya ibu menyukai Andra. Tak semua bisa sebanding. Lagi pula, hadiah yang dipersiapkan dengan hati, tak ada yang bisa menolaknya. Bukankah ini parfum sejenis milikku? Wah, Andra sungguh telaten. Andra, inikah hadiah yang kamu siapkan untuk tante? Gimana? Tante suka kan? Budi, ini yang kamu siapkan untukku. Ya, benar. Aku antre 3 jam baru dapat. Aku sudah cari tahu, ini parfum kesukaan Putri. Ibunya pasti suka. Dasar bodoh, apa otak merusak? Kusuruh siapkan barang mewah. Barang mewah. Tapi kamu cuma kasih 2 juta rupiah. Aku malah harus tambah 1 juta rupiah. Diam kau. Tante, ini salah paham. Dasar bodoh. Dia salah ambil hadiah, biar ku belikan yang baru. Pasti tante puas. Benar. Andra, mana mungkin memberiku barang murahan? Karena ibu suka hadiah Andra, biar ku kembalikan semua ini. Ibu tak bilang tak mau. Tunggu, Bu. Jangan terima hadiah Rizky. Hadiah dari Rizky tak bisa diterima. Rizky, jujurlah padaku. Dari mana uangmu beli barang mahal ini? Nanti ku jelaskan. Tak bisa bilang sekarang. Presdir, Nyonya masih belum tahu identitas asli Anda. Anda belum berencana memberitahunya? Belum sekarang. 3 tahun di luar negeri, aku berutang banyak padanya. Kembaliku kali ini adalah untuk menebusnya atas penderitaannya 3 tahun ini. 3 hari lagi, di Hotel Nirwana, aku akan adakan pernikahan ulang untuk Putri. Saat itu juga, aku akan beritahu dia sendiri identitasku sebagai Presdir dan memberinya kejutan besar. Bukan tak percaya, tapi barang ini terlalu mahal. Lebih baik kembalikan. Tak bisa. Barang ini sekarang milikku. Mau diapakan, aku yang tentukan. Bu, barang ini terlalu mahal. Kita tak bisa terima. Kenapa? Si pecundang ini bertahun-tahun di rumah kita makan gratis. Ini anggap saja ganti rugi biaya hidupnya. Putri, uang sebanyak itu aku saja tak mampu. Si Rizky itu gimana dia bisa dapatkan? Jangan-jangan dia mencurinya. Rizky, aku butuh kebenaran. Uang ini sebenarnya milikmu. Rizky, aku butuh kejujuran. Uang ini apa benar milikmu? Aku sumpah, uang ini, dalam 3 tahun ini, ku petik dengan susah payah. Baik. Aku percaya. Tunggu Putri, kamu percaya begitu saja barang ini bernilai puluhan miliar? Rizky ini mana mungkin mengeluarkan semua hartanya untuk memanjakan mertuanya? Asal ibu suka, uang ini tak masalah. Aku tak bilang suka. Barang yang kamu beri cuma biasa saja. Andra, kelak dia akan beri aku barang yang lebih berharga. Benar, Andra? Iya. Tentu. Bu, jangan terima ini. Rizky bohong. Lia, ada apa? Gaun kristal ini dan semua barang miliaran ini milik CEO PT Sukses Abadi, Bapak Hendra. Rizky, hebat juga kau. Bisa dapat koleksi Bapak Hendra. Bagus Rizky. Ngapain malah curi koleksi Bapak Hendra? Tunggu saja di penjara. Ya ampun Tuhan, kau mau bawa aku mati. Selama ini ibu memberimu makan dan baju. Tak bersyukur tak apa, malah bawa ibu kena. Rizky, kau bohong. Kau bohong. Barang-barang ini tadinya aku minta Hendra membelinya. Wajar ada namanya. Aduh, kau minta Bapak Hendra belikan. Kenapa tak bilang kau minta Presiden Direktur PT Sukses Abadi membelikan? Kalau tak percaya, ikut aku ke Sukses Abadi. Tanya Hendra. Tak usah jelaskan. Kusarankan ke polisi.
ada yang akan kasih tahu kita kebenarannya. Tunggu, Rizky tadi sudah jelaskan. Menurutku, kita bisa percaya padanya. Putri, jangan bodoh. Bapak Hendra kan CEO PT Sukses Abadi. Buat apa dia bergaul sama orang rendahan kayak Rizky? Ah, benar. Omu benar. Kalau Bapak Hendra ini lapor polisi, bisa-bisa kita ikut terseret. Rian, cepat bawa dia ke kantor polisi. Siap. Om, setidaknya dengarkan penjelasan Rizky. Aduh Putri, kalau ditunda, kamu dan ibumu jadi kaki tangan. Lepaskan tanganku atau tanggung akibatnya. Di sana nanti kita lihat mulutmu masih keras atau tidak. Jalan! Mau kemana? Aku mau bawa barang ini kembalikan ke Bapak Hendra. Aku mau bawa barang ini kembalikan ke Bapak Hendra. Aku mau jelaskan padanya, ini cuma salah paham. Rizky tak mungkin mencuri barang orang. Itu urusan Rizky. Apa urusannya denganmu? Jangan ikut campur. Minggir. Aduh, aku yang begitu pintar malah melahirkan anak bodoh ini. Bapak Hendra, hadiah untuk Presiden Direktur semuanya oleh wanita bernama Putri Jaya dikembalikan. Apa? Siapkan mobil. Aku mau temui Ibu Presiden Direktur. Baik. Keluarga Jaya tak boleh ada orang yang mencuri. Kalau masih menganggapku ibu, harus cerai dari Rizky. Tak ada bukti yang membuktikan dia yang mencuri. Pasti ada salah paham. Pokoknya aku mati pun takkan cerai. Aku ini ibumu. Aku berhak melindungimu. Kau harus dengar aku. Hanya Andra yang paling cocok untukmu. Ibu kan cuma lihat dia kaya. Jangan ngawur. Ini harus dengar aku. CEO PT Sukses Abadi, Bapak Hendra tiba. Gawat. Bapak Hendra datang. Ibu, gawat. Bapak Hendra datang. Gimana ini? Pasti Rizky pencuriannya ketahuan. Jangan panik. Ini semua tanggung jawab Rizky. Aku akan jelaskan pada Bapak Hendra. Baiklah, ada kamu, kami jadi tenang. Dasar kampungan. Gampang dibodohi. Bukannya mau bawa aku ke kantor polisi? Tenang, aku sedang membantumu. Apa kamu masih mau di rumah dihujat oleh mereka? Ada apa? Katakan saja. Aku penasaran. Gimana caramu mencurinya dari Hendra? Aku sudah bilang, aku minta Hendra membelinya, bukan mencuri. Udah cukup. Di sini cuma kita berdua. Katakan padaku, gimana caramu mencurinya? Aku jamin gak ku bawa ke polisi. Aku udah bilang, gak mau ulang lagi. Dasar sok suci kau. Cepat kasih tahu cara curinya. Jelaskan padaku. Kau mengancamku. Terus kenapa kalau aku ancam? Jujur, jelaskan caranya. Uangnya kita bagi-bagi. Kalau ada masalah, aku bisa melindungimu. Apa salahnya? Ke polisi saja. Seharusnya yang diselidiki itu kau. Ke polisi saja. Seharusnya yang diselidiki itu kau. Baik, jangan salahkan aku. Tak memberimu kesempatan. Ibu, hadiah dari menantu ibu. Ibu tak puas. Pak Hendra, semua ini rencana Rizky sendiri. Dengan keluarga Jaya tak ada kaitan. Kami juga baru tahu dia curi koleksi Anda. Curi koleksiku? Benar, Rizky mencuri beberapa koleksi berharga Anda dan membohongi kami dia yang beli. Tenang saja, kami sudah suruh orang bawa dia ke polisi. Kurang ajar. Siapa yang menyuruh kalian? Pak Hendra, suamiku tidak mencuri koleksi Anda. Saya rasa di sini pasti ada salah paham. Tolong beri saya waktu, saya pasti akan selidiki. Tenang Nyonya, barang-barang itu memang milik Tuan Rizky. Pusat Belanja Nusantara yang mengirim barang itu. Semua itu atas permintaan Tuan Rizky. Saya yang beli sendiri. Kenapa di mulut kalian malah jadi curian? Bapak Hendra, apa Anda salah paham? Rizky ini hanya menantu keluarga Jaya yang tak berguna. Bagaimana dia pantas? Anda urus sendiri. Tuan Rizky, demi kalian yang disebut keluarga, berjuang di luar 3 tahun. Aku sungguh merasa tak adil baginya. Minggir. Apa kita...
kau sungguh salah sangka pada Rizky. Kita buat kesepakatan gimana? Asal kau kasih tahu cara yang mudah curi koleksi Hendra, aku jamin bantu bebasin kau. Karena kau paman putri, aku sarankan berhentilah. Tak mau ngomong? Tak apa. Kami banyak cara buat kau ngomong. Aku sudah bicara baik-baik. Karena kau tak mau dengar, biarlah. Mau lapor polisi? Aku akan minta Kombes Joko urus kamu. Bos, dengar nggak? Si payah ini bilang dia kenal Kombes Joko. Bos, harus waspada ya. Dasar kau payah. Bisa panggil Kombes Joko. Di kota Nirwana, selain Presiden Direktur PT Sukses Abadi, siapa lagi yang bisa panggil Kombes Joko? Aku bisa. Bocah, jangan sok hebat di depanku. Lihat itu kotoran sapi. Cepat kasih tahu soal jalurnya. Kalau enggak, kami paksa makan kotoran sapi. Hendra akan segera bawa Kombes Joko ke sini. Nanti kamu ikut dia masuk penjara. Kalau Kombes Joko datang, aku makan kotoran sapi. Aku tak ada waktu urus kamu. Putri sekarang pasti khawatir padaku. Harusnya dia khawatir karena dia akan segera melihat wajah babi yang berwarna-warni. Kalau berani sentuh sehelai rambutku kemanapun, polisi akan temukanmu. Dengan akibat itu, berani coba? Memukul orang tak penting sepertimu. Siapa yang peduli? Bos, jangan buang waktu. Habisi dia. Betul, cuma pembuat orang tak berguna. Jangan takut. Ngomong besar buat apa? Di depan kakakku tetap tak berguna. Dia memang cuma bajingan miskin. Kawan-kawan, senjata di tangan kalian pegang erat. Pukul sekuatnya sampai dia ngomong. PT Sukses Abadi, kami bayar pajak puluhan miliar tiap tahun. Apa, percuma saja? Paham, segera saya urus. Rizky, Kombes Joko dan Hendra datang. Aku tak bisa menolongmu. Berdoalah saja. Siapa suruh kalian tangkap orang? Minggir! Kenapa Anda kesini? Aku baru mau mencari Anda. Rian, asal kau sekarang makan kotoran sapi itu, aku anggap kejadian tadi tak pernah terjadi. Aku sudah beri kau kesempatan. Kau sendiri yang tak menghargainya. Jangan salahkan aku. Kombes Joko, saya tangkap pencuri. Siapa? Dia, Rizky. Dia mencuri koleksi mahal Tuan Hendra. Situasi mendesak. Saya cuma bisa menangkapnya dulu. Bagaimana mau mengurusnya? Sebaiknya dibawa ke polisi. Apa aku tanya padamu? Saran dia bagus, bawa ke polisi. Rizky, kau pasti sudah gila. Bahkan tak bisa bicara. Oh, aku paham. Kau mau serahkan diri ya? Rizky, jangan kira karena ada polisi, aku tak bisa apa-apa. Dengar ya, berapa lama pun kau di sana, kami akan menunggumu keluar. Kau yang cari tahu cara merampas barang dariku, kan? Tidak, bukan aku. Dia, Rizky. Tutup mulutmu. Koleksi itu tadinya milik Presiden Direktur kami sendiri. Apa alasannya mencuri barangnya sendiri untuk kalian? Presdir? Siapa? Buka matamu dan lihat baik-baik. Presdir Grup Sukses Abadi berdiri di sini. Kau Presdir PT Sukses Abadi? Kau salah pilih lawan. Aku malah memeras Presdir PT Sukses Abadi. Ini bercanda kan? Mana mungkin kau Presdir PT Sukses Abadi? Aku sudah beri kau kesempatan. Kau sendiri yang tak menghargainya. Tidak, Rizky. Ya, semua salahku. Aku salah. Aku tak tahu kau Presdir PT Sukses Abadi. Aku makan kotoran sapi. Aku makan sekarang. Aku makan untukmu. Maaf, Presdir. Ya, kami buta. Berani mengganggu Anda. Tolong maafkan kami. Beri kami kesempatan lagi. Hanya sekali.
Kombes Joko, orang-orang ini bawa mereka untuk diselidiki. Mereka ini bukan baru kali ini. Siap. Rizky, kau tak bisa begini padaku. Aku paman Putri. Tidak mungkin. Bukannya dia nganggur 3 tahun? Mana mungkin dia presdir? Duh, dia. Kak, kalian bikin aku celaka. Ayo, kehidupan penjara yang indah sedang menunggumu. Jalan. Hendra, setelah pulang, bantu Putri cari kerja. Siap. Apa Rizky benar-benar kaya? Mustahil, pasti ada yang aneh. Paman ditangkap. Bagus. Aku tahu kita ditipu. Ini perangkap Rizky. Andra, apa maksudmu? Aku tak paham. Hendra ingin jadi pahlawan penangkap pencuri. Dia pakai koleksinya sengaja menyuap Rizky agar Rizky memancing Ria. Lihat perbuatan sampah itu. Rizky, kamu gak apa-apa. Paman ngapain kamu? Gak apa-apa, tenang aja. Dasar brengsek, masih berani balik. Bu, ibu ngapain sih? Hal kotor yang kamu buat ke Rian. Kamu pikir kami nggak tahu? Aku ngapain? Malah bersekongkol sama orang luar buat nyelakain kerabat. Hebat ya, 3 tahun di luar. Baliknya jadi berani ya. Rian banyak berbuat jahat, tentu saja dia ditangkap. Berani melawan. Seperti apa Rian berbuat, ibu nggak tahu. Tante, sudah lihat kan? Tante harus hati-hati. Dia sengaja balas dendam. Sudah, jangan ribut. Ulah paman selama ini, kita semua tahu. Itu pantas buat dia. Jangan sombong. Aku pasti habisi kamu. Jangan sombong. Ku tamatkan kau nanti. Bapak Hendra, ada perintah apa? Saya siap. Baik, begitu. Oh, baiklah. Bagus, saya kabari dia. Siap. Ada kabar baik. Kerjaan Putri sudah saya atur. Benarkah? Tentu, Bapak Hendra bilang. Di acara sambutan Presiden Direktur besok, akan diumumkan Putri resmi masuk kerja. Wah. Putri, besok jangan sampai telat. Makasih Andra. Tanpamu, aku takkan masuk sukses abadi. Ini sudah kewajibanku. Sialan, aku beruntung banget. Aku masih bingung cara ngomong ke Hendra. Ternyata dia malah atur kerjaan Putri. Lihat. Kesuksesan Andra, buktikan kau tak berguna. Andra, jangan klaim semua hal. Takut kau tak sanggup tanggung akibatnya. Wah, kau cemburu ya? Tapi kau cemburu itu wajar. Lagi pula mulai besok, Putri akan jadi asisten pribadiku. Kau pantas cemburu. Asisten pribadi? Tentu, mulai besok, Putri akan selalu ada bersamaku di satu ruangan. Aku suruh apa, dia harus lakukan. Aku mau peringatkanmu. Aku akan suruh Putri menggantikanmu. Nanti, Rizky. Jangan biarkan hal ini jadi lebih rumit ya. Tak apa, aku akan bantu atur posisi lain. Putri, aku sudah atur posisi baru. Kamu tak perlu jadi asisten Andra. Rizky, aku tahu kamu tak suka Andra, tapi pekerjaan ini tak mudah didapat. Aku ingin jaga baik-baik. Wah, bukankah ini bidadari kelas kita, Putri? Lama tak jumpa, Intan. Hei, berhentilah. Siapa suruh kamu dekat denganku? Jauhkan diri. Kalian orang miskin, bau tubuh kalian sangat menyengat. Putri, aku sungguh tak paham. Dulu kamu buat cowok kelas kita terpesona padamu. Kok sekarang nih
Kak sama cowok miskin ini? Oh ya, lupa kenalkan. Ini suamiku Rama. Sekarang dia adalah manajer SDM PT Sukses Abadi. Dia yang tentukan nasib karyawan di perusahaan. Putri, jangan salahkan aku kalau omonganku kasar. Aku sarankan kamu cepat cerai darinya. Biar aku cepat kenalkan kamu, pria kaya jomblo. Gimana? Aduh, coba lihat dirimu Rizky. Rizky, dasar kamu ini sudah lama lulus, tak ada kemajuan. Malah makin hancur. Aku sungguh tak tahu. Dari mana kamu punya muka datang ke tempat? Rizky, abaikan mereka. Berhenti! Hari ini perusahaan kami adakan acara sambutan presiden direktur. Orang kampung sepertimu tak pantas masuk. Pergi sana! Kamu tak apa? Tak apa. Putri diterima khusus, Sukses Abadi sebagai karyawan baru. Sebaiknya kalian lebih sopan. Apa? Dia masuk Sukses Abadi. Jangan ngawur. Kau bilang Putri masuk Sukses Abadi. Benar. Konyol. Aku ini dari PT Sukses Abadi, manajer SDM. Ada karyawan baru atau tidak? Masa aku tak tahu? Hah, Rizky? Kalau tak mampu, jangan sok hebat. Biar tak ditertawakan. Ah, kan ku bilang. Jalan seperti Putri, pantas masuk Sukses Abadi. Putri Jaya, apa dia memang dengan cara ini menipu hatimu? Satu berani ngomong, satu berani percaya. Kalian benar-benar pasangan serasi. Rizky tak bohong. Aku memang karyawan baru Sukses Abadi. Tak mau mengalah ya? Baiklah, serahkan ID-nya. ID? Ya, Putri. Semua karyawan di perusahaan kita punya ID card. Kamu bahkan tak tahu ID card. Masih berani bilang kamu karyawan. Kondisiku agak khusus. Andra Saputra sendiri yang urus masukku. Dia mungkin terlalu sibuk jadi lupa kasih ID card. Bercanda. Andra itu kan wakil manajer grup kita. Kenapa dia harus urusin kamu? Putri, jangan main trik. Kamu takkan menang. Makasih ingetin. Aku hampir lupa, ID card Putri ada di sini. Kok ID cardku ada di kamu? Maksudmu ini kan? Mustahil, mustahil. Ini palsu. Sini, di bawah. Palsu atau tidak, aku tahu langsung. Ini palsu kan? Intan. ID card ini mungkin asli. Mustahil. Itu fakta. Terima atau tidak, terserah. Terus kenapa kalau asli? Putri, belum tentu kamu lulus masa percobaan. Lihat saja nanti. Dia cuma mau buatmu marah. Tak apa, cara terbaik balas mereka adalah kerja dengan baik. Aku pasti buktikan pada mereka aku pantas masuk Sukses Abadi. Cara terbaik membalas mereka adalah kerja keras. Aku pasti buktikan pada mereka aku pantas masuk Sukses Abadi. Aku percaya. Ayo, aku temani kamu masuk. Tak perlu. Semua yang selanjutnya, biar aku hadapi sendiri. Lagi pula kamu tak punya ID, pasti tak bisa masuk. Aku tak butuh ID. Sudah. Tunggu kabar baikku di rumah. Maaf Putri. Sebagai Presiden Direktur PT Sukses Abadi, rapat hari ini harus kuikuti. Siapkan untukku ruang pribadi. Putri Jaya segera tiba. Apa ini terlalu buru-buru? Aku takut dia menolak. Gimana? Tenang, pekerjaan ini dia tunggu bertahun-tahun. Setelah diranjangku, dia pasti nurut. Baik, aku siapkan sekarang. Putri Jaya, ini kamu sendiri yang datang padaku. Putri, di sini. Gimana? Sudah biasa? Ya, lumayan terbiasa. Andra, wanita cantik ini yang pernah kamu sebut Nona Putri kan? Wanita cantik ini yang pernah kamu sebut Nona Putri kan? Benar, gimana? Seleraku bagus kan? Aku tak pernah meragukan seleramu. Putri, ini dari grup Wijaya, Presdir Surya Wijaya, juga mitra penting perusahaan kita. Salam kenal.
Putri Jaya ini sejak kapan sangat dekat dengan wakil manajer? Gawat, jangan-jangan dia menggait wakil manajer. Gawat, dia pasti akan mengincarku. Putri, aku minta maaf atas perilaku dan sikapku tadi padamu. Tak apa, aku tak keberatan. Makasih sudah memakluminya. Saya bersulang. Jalang. Sialan, pura-pura banget. Putri, gimana? Asal kamu bersamaku, semua orang di sekitar akan menjilatmu. Ini yang tak bisa Rizky berikan padamu. Kedengarannya, aku seperti barang milikmu. Aku tak mau jadi begitu. Sepertinya petinggi perusahaan harus dirombak. Putri, kamu sangat membenciku. Andra, aku sudah menikah. Tak apa, aku bisa tunggu kamu cerai. Hari ini aku datang untuk proses masuk kerja. Aduh, Nona, kamu bodoh. Andra adalah calon GM di PT Sukses Abadi. Suamimu bisa sebanding dengannya. Aku akui, Rizky mungkin seumur hidup akan bisa capai prestasi Andra saat ini. Tapi menurutku, ini bukan segalanya dalam pernikahan. Jadi, Oke. Tak perlu buru-buru menolak. Ku beri waktu untuk berpikir. hari ini aku harus jelaskan ini dengan jelas. Oke. Aku paham. Terima kasih sudah mengerti. Hal yang kuinginkan belum pernah gagal didapat. Putri, selanjutnya biar ku jelaskan tugas kerjamu nanti. Baik, Ayo, kita pindah tempat untuk ngobrol. pindah tempat. Di sini juga bisa. Di sini terlalu berisik, kita butuh tempat yang tenang. Lagi pula, alur kerjamu juga cukup rumit. Baiklah. Anda yang tunjukkan. Putri, jangan ikut dia. Niatnya buruk. Rizky, kok kamu kesini? Ini wilayah Sukses Abadi. Siapa yang izinkan kamu masuk sembarangan? Bahas kerjaan sama istriku ya? Boleh aku ikut? Rizky, pulanglah dulu. Kalau udah selesai, aku temui kamu, oke? Cepat pergi, atau aku panggil orang lempar kamu keluar. Tunggu. Biar aku suruh dia pergi. Rizky, Andre itu cuma mau bahas urusan kerja. Dia bukan pria baik. Aku nggak percaya. Putri, kerjaan ini aku sendiri yang mohon ke Presiden Direktur. Kalau kamu curiga padaku, mending gak usah masuk. Rizky, tenanglah. Andra itu nggak ngapa-ngapain kok. Dia mau bantu aku. Yang atur kerjaanmu itu aku, bukan Andra. Rizky, dasar sampah rendahan. Gak malu ngomong gitu. Gak takut ditertawakan. Aku cuma jujur. Kamu gak tahu ya, di PT Sukses Abadi, direktur utamanya adalah kakak kandung Andra. Oh iya, aku nggak tahu. Sekarang kamu tahu. Cepat minta maaf ke wakil manajer atau kamu tamat. Aku tak akan lepaskan sampah yang cuma mau mengincar istriku. Andra bukan orang seperti itu. Aku tak seperti loser sepertimu. Banyak wanita mengejarku. Aku mau istrimu. Itu suatu kehormatan bagimu. Perusahaan Sukses Abadi tak butuh sampah sepertimu. Andra, bersiaplah untuk dipecat. Yang harus takut dipecat itu istrimu. Karena kamu, dia bakal nganggur lagi. Andra, ini salah paham. Dengarkan aku. Sini. Usir Rizky dulu. Kalau tidak, jangan bahas. Rizky, kenapa kamu harus buat semuanya jadi rumit? Putri, tak akan ganggu kerjamu. Sudah ganggu. Pulanglah dulu ya. Aku dan Andra cuma bahas kerja. Apa kamu tak percaya aku? Aku percaya kamu, tapi tak percaya Andra. Aku tak mau kehilangan kesempatan ini. Pulanglah dulu. Andra, Rizky sudah setuju pulang. Bolehkah aku tetap kerja? Boleh. Sini. Andra, kau menyakitiku.
Sakit segini saja tak tahan. Gimanakah jadi sukses abadi? Kau harus bersyukur aku tak bawa pistol. Kalau tidak, aku pasti akan buka lubang di kepalamu. Kondong. Rizky, beraninya kau memukulku. Andra, inikah yang kau bilang bahwa kita bahas kerjaan? Baiklah, aku tak pura-pura lagi. Aku memang mau tidur denganmu. Kenapa? Kau menjijikkan. Aku menjijikkan. Tanpaku, apa kau bisa masuk sukses abadi? Kerjaan ini, biar siapa saja yang kerjakan. Aku berhenti. Belum kubilang, kau tak bisa pergi. Rizky, sialan kau. Kau berhasil membuatku marah. Aku sekarang telepon kakakku. Sialan, tak ada yang bisa pergi. Itu yang kuinginkan. Kak, aku dipukul. Cepat kemari. Halo, Kak? Aku dihajar. Cepat ke sini. Aku sibuk, nggak ada waktu. Nggak peduli urusanmu. Kak, halo. Kak, Kenapa? Kakakmu nggak mau datang? kakakku lagi sibuk. Nanti dia pasti datang. Gini aja, biar aku panggil dia. Apa otaknya nggak berfungsi? Dasar menantu kecundang. Kok bisa kamu panggil manajer umum? Menurutku dia nggak sabar mati. Aku sibuk. Berapa kali harus kubilang? Randy, waktumu 10 menit. Balik ke kantor dan bereskan ini. Sial, telepon presiden direktur. Putar balik ke kantor. Baik. Tunggu saja, kakakmu akan segera datang. Menarik. Aku belum pernah lihat orang sebodoh dirimu. Bocah, jangan terlalu sombong. Dulu yang kurang ajar pada wakil manajer, banyak yang masuk rumah sakit. Kau juga jangan sombong. Bahkan Randy tak berani bicara begitu padaku. Kalau begitu, coba saja. Putri, sudah pikirkan? Hari ini ikut aku, atau tunggu mengubur suamimu. Wanita sialan, kau gila ya? Aku takkan pernah mengkhianati Rizky. Baik, tunggu saja. Untuk suamimu, panggil ambulans. Ke sini. Berapa lama lagi? Minimal setengah jam. Kuberi 10 menit. Dalam 10 menit harus sampai di kantor. Kalau tidak, bisa gawat. Baik. Andra, dasar tak tahu malu. Tunggu ku bereskan si sayangku ini, baru ku bereskan wanita sialan ini. Dasar tak berguna. Bahkan bos sendiri tidak kalian kenali. Bos, dasar kau. Pintar omong ya. Kalau kau bosku, aku ini ayahmu. Jangan buang waktu. Cepat kerjakan. Presdir segera tiba. Tak perlu tunggu. Andra, kau sudah dipecat. Grup Sukses Abadi akan memasukkanmu ke daftar hitam selamanya. Memecatku? Yusuf saja tak berhak. Apa hakmu? Bocah, berani belagu di depan wakil manajer. Kamu cari mati ya? Wakil manajer Rizky Pratama menerobos masuk. Sebaiknya patahkan kakinya sebagai pelajaran. Benar. Paling kita ganti dengan uang. Tak perlu bilang. Aku akan lakukan. Kalau terus macet, besok aku tak perlu ke kantor. Kalau berani main tangan, aku lapor polisi. Lapor saja. Aku mau lihat polisi mau bantu kau. Rizky, pergi dulu. Dia takkan main tangan. Mau kabur terlambat. Serang dia. Patahkan kakinya. Kakiku ini jauh lebih mahal dari nyawa murahanmu. Presdir panggil aku pertama kali. Aku harus tampil maksimal. Kamu benar-benar menganggap dirimu orang penting ya? Di depan kalian, aku masih orang penting. Walau Presiden Direktur dan Bapak Hendra tak ada, Grup Sukses Abadi masih dibela Randy. Hadapi menantu sampah sepertimu, itu sangat mudah. Cuma Randy saja takkan bisa menundukkan aku. Kalau ditambah aku, Tak seberapa. Kalau ditambah aku. Kau apa ada kemampuan yang membuatku mengagumimu?
Jangan buang waktu, patahkan kakinya. Buang keluar, buat dimakan anjing. Jangan salahkan kami main kasar. Kau yang cari masalah. Siapa yang ribut? Siapa kamu? Kak, aku tahu kakak akan bantu. Diam. Kalau presiden direktur lihat kamu secemen ini, nanti gimana aku rekomendasikanmu jadi GM? Mana presiden direktur? Bukannya dia sudah datang? Presiden direktur datang. Gak lihat? Masalah yang presiden direktur suruh pasti dia. Aku harus bereskan ini sebelum presiden direktur datang. Kamu Randy Saputra. Benar. Kau bilang mereka tak berhak sentuh. Jadi aku mau tanya, apa aku berhak sentuh? Tenang saja, Kak. Aku sudah selidiki bocah itu. Tak ada bekingan. Kau bilang aku tak berani sentuhmu. Coba saja, kalau kau tak takut akibatnya. Rizky, cukup. Andra, kau minta kuarankan kerja kebersihan untuk dia. Aduh, sekarang tak perlu, Kak. Bocah ini bahkan tak pantas sapu toilet. Benar. Memberi kerja ke orang desa itu cuma buang sumber daya. Direktur benar. Orang kelas apa harus bertingkah sesuai. Aduh, orang kelas bawah masih berhayal setara dengan kita. Mimpi saja. Suamiku cuma butuh kesempatan. Dia tak kalah dari kalian. Itu Putri Jaya. Benar, itu dia. Pandai juga kamu. Cuma agak keras. Kak, bantu aku. Hei, di kartu ini ada 3 miliar. Cerai dengannya. Uang di kartu ini jadi milikmu. Miliar. Kenapa? Nggak mau. Seumur hidupmu nggak bisa dapat 3 miliar. Rizky? 3 miliar cukup buat ganti wanita. Brengsek, kau gila ya? Ini 3 miliar loh. 3 miliar? Belum cukup beli mobil. Beraninya kau. Ikat dia. Presiden sudah tiba? Sudah tiba. Aku paling benci orang sok suci sepertimu. Apalagi orang sepertimu, pecundang. Aduh, kasihan sekali. Di rumah tak disukai mertuamu, di luar malah dihina orang. Tenang Rizky, setelah kau lenyap, aku akan menikahi istrimu. Yang tak bisa kau penuhi, biar aku yang penuhi. Ingatlah perbuatan kalian. Kalian akan membayarnya. Lihat dulu apa kau punya kesempatan. Andra, apa-apaan? Lepaskan dia. Minggir! Ini salahnya sendiri. Andra, kau akan membayar kebodohanmu. Baik, lalu menurutmu pukulan keberapa kau akan pingsan? Mati kau! Hentikan. Bapak Hendra, kenapa kesini? Apa yang kalian lakukan? Lapor Bapak Hendra. Kami sedang menghukum pengacau. Siapa pengacau? Dia menerobos masuk dan merusak aturan perusahaan. Juga menghina karyawan. Jadi saya sedang menghukumnya. Hendra, begini caramu mendidik bawahanmu. Dasar sampah, diam kau. Dia itu dari PT Sukses Abadi, CEO saat ini. Bukan kau orang kampungan yang berhak menyuruh di sini. Cepat berlutut dan minta maaf. Kau pikir kau siapa? Beraninya kurang ajar pada Tuan Rizky. Kalian berdua cepat lepaskan dia. Tak apa. Tak apa. Yang harus khawatir dua bersaudara ini. Bapak Hendra, apa Bapak salah orang? Saya ini wakil manajer Andra. Dia menerobos masuk.
Harusnya sebelum Presiden Direktur kembali, kami mengusirnya. Yang harus diusir kalian berdua. Maaf sekali Tuan Rizky, saya gagal mendidik bawahan. Saya siap dihukum. Apa aku salah lihat? Bapak Hendra malah minta maaf pada sampah ini. Hendra, jangan ikut campur. Hari ini Presiden Direktur yang menyuruhku. Sampai sekarang kau belum tahu identitas Rizky. Bodoh amat identitasnya. Dia mengusik keluarga Saputra. Aku harus menghukumnya. Hendra, apa yang harus dilakukan? Tak perlu kuajari kan? Mulai sekarang, ku copot jabatan Randy dan juga Andra. Mulai sekarang, takkan pernah diterima di PT Sukses Abadi. Hendra, kau tak berhak melakukannya. Aku mewakili Presiden Direktur menjalankan keputusan ini. Apa kau keberatan? Apa? Ini? Mana mungkin, Kak? Ada apa ini? Kenapa Presiden Direktur memecat kita berdua? Selanjutnya, Nona Putri Jaya akan sementara menjabat sebagai Direktur Utama. Tak ada yang boleh keberatan. Putri Jaya jadi Direktur Utama. Kenapa sih? Kecilkan suaramu, mau dipecah kamu. Terima kasih, Tuan Hendra. Tapi aku tak punya pengalaman terkait. Takut tak mampu. Tenang Nona Putri, akan kuberi pembimbing untuk belajar sistemnya. Posisi ini kosong, harap Anda bisa bantu. Aku mengerti, aku pasti akan belajar dengan giat. Baguslah, aku sudah mengerti. Pantas kau sombong. Ternyata kau sudah tahu Putri Jaya jadi GM. Bukannya aku sudah bilang, kerjaan Putri itu aturanku. Jangan ngawur, jelas-jelas kau dapat info lebih dulu. Akhirnya harus andalkan wanita. Kau payah. Semua urusan SDM perusahaan ditentukan oleh Tuan Rizky. Tak ada yang bisa mempengaruhinya. Hendra, kau membela sampah ini. Apa kau tak takut Presiden Direktur akan marah? Ini perintah Presiden Direktur. Mustahil. Dia jelas orang kampung. Mana mungkin dia? Aduh, Pak Hendra, beri aku kesempatan lagi. Tunggu Kak, kamu ngapain? Cepat bangun. Diam kau, cepat berlutut minta maaf. Bukan padaku kalian harus minta maaf. Aduh, maaf Rizky, aku salah. Kau, biar aku tetap di grup Sukses Abadi. Aku siap lakukan apapun. Boleh, asal adikmu berani lepas bajunya dan lari di luar selama 3 jam. Ku berikan posisi kepala departemen, gimana? Apa katamu? Aduh, Andra, kamu berkorbanlah sedikit dan jadilah viral. Kak, jangan! Kak, jangan! Aduh. Jangan! Jangan! Cepat lari. Nona Putri, silahkan tunggu di ruang rapat dulu. Saya akan suruh orang urus proses masuk kerja Anda. Rizky, aku harus pergi. Tenang saja, pergilah, nanti aku temui kamu. Rizky, siapa kamu sebenarnya? Kenapa Hendra begitu membelamu? Baik. Kenapa Putri jadi GM? Dia cuma jalang yang jual tubuh. Hendra, beri dia pelajaran. Hei Hendra, dengar ya, ini bullying kerja. Hina, Ibu Presiden Direktur, ini akibatnya. Ibu Presiden Direktur? Akan tidak salah dengar. Putri Jaya itu Ibu Presiden Direktur. Ingat wajahku ini. Aku Rizky Pratama, Presdir Grup Sukses Abadi. Istriku, Putri Jaya, adalah nyonya perusahaan ini. Akhirnya aku dapat kelemahan. Dasar sampah yang hidup dari istrinya. Berani pura-pura jadi presdir. Pantas? Hendra, saatnya Grup Wijaya berganti pemilik.
Aduh, kau cuma menantu sampah. Masih mau usik grupku. Kau mimpi ya? Sekarang aku bisa lapor soal kau menyamar ke presdir aslimu. Pak Surya, maksud Anda punya nomor presdir kami? Tentu saja, aku beruntung bisa telepon presdir kalian. Baguslah, sekarang cepat telepon dia. Kalau mau telepon, cepat dong. Nanti jangan nangis minta tolong. Apa maksudnya? Presnir sudah di sini. Tunggu. Kok aku dengar HP Rizky yang berdering? Surya, aku di depanmu. Gak perlu telepon kan? Kok kau punya nomor presdir? Menurutmu? Jangan-jangan kau beneran presdir grup sukses abadi? Surya, sekarang grup Wijaya sudah jadi milikku. Ini. Aduh, Presdir, ini salah dia. Dia yang memfitnah Putri. Aku tak terlibat. Presdir, aku tak seharusnya meragukan Anda. Aku salah, maafkan aku. Tak perlu bicara lagi. Kalian berdua cepat urus pengunduran diri. Aku? Dasar jalang, kau hancurkan hidupku. Aku sudah berjuang lama, baru beberapa hari di posisiku, malah hancur gara-gara kau. Kenapa bisa jadi begini, Putri Jaya? Kenapa tak bilang lebih awal? Bos, grup Wijaya tak bisa diselamatkan. Cepat cari cara. Caranya apapun. Endra, proses masuk Putri sudah selesai. Ayo kita lihat. Baik. Rizky, gimana? Apa mereka menyulitkanmu? Tak apa, semuanya sudah beres. Bapak Hendra, terima kasih banyak sudah memberiku kesempatan di Sukses Abadi. Aku pasti akan berusaha keras. Kau harus berterima kasih pada Tuan Rizky. Berterima kasih pada suamiku? Benar, kau menikah dengan suami yang baik. Apa kamu ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Enggak kok. Putri, telepon. Oh. Halo, Nenek. Iya, aku dapat kerja. Presiden direktur ini yang Anda minta saya carikan. Keramik dinasti Song. Ini sangat langka. Blazir biru langit dinasti Song. Vas keramik langka 3 kaki dinasti Song. Nilainya sudah lebih dari 100 juta. Anda yakin mau memberikan yang begitu berharga? Vas keramik langka 3 kaki dinasti Song kepada nenek Nona Putri. Nenek Putri selalu sayang padaku. Hanya dia yang mau mendukungku saat susah. Sekarang aku sukses. Saatnya aku berterima kasih padanya. Mengerti. Saya kemas ulang lalu berikan padamu. Terima kasih. Oh ya, grup Wijaya. Bisnis kedepannya serahkan pada putri Anda. Baik, saya pastikan dia mengelolanya dengan baik. Rizky, ayo, Nenek sudah lama menunggu. Bertahanlah, sisa 2 jam. Rizky, lihat saja nanti. Nenek makin muda. Benar, lihat, wajah nenek segar sekali. Nenek? Lama tak jumpa, Nenek. Nenek makin muda. Manis sekali mulutmu. Nenek sudah tua. Mana sebanding dengan kalian? Lama tak jumpa nenek. Wah, Rizky, akhirnya kamu pulang. Nenek, aku pulang. Kudengar, kamu dan Putri sudah dapat kerjaan baru, kan? Ya, Putri sekarang sudah jadi karyawan tetap PT Sukses Abadi. Bagaimana denganmu?
Dia pantas dapat kerja bagus. Mungkin reinkarnasi bisa di sukses abadi, jadi kuli. Dia bahkan tak punya tabungan. Nenek, cucu kesayangan nenek menikah dengan pecundang ini. Banyak menderita. Jangan bilang begitu. Rizky itu anak yang pintar. Lambat laun dia akan buktikan nilainya. Makasih, Nenek. Wah, kamu percaya? Nenek cuma menghiburmu. Pecundang. Jangan khawatir. Nanti nenek suruh pacar Lia cariin kamu kerja. Bagus, bersihkan toilet pasti bisa kan? Tenang, minta saja. Pacarku bisa atur. Bersihkan toilet juga boleh. Takut kalian tak mampu bayar. Kak, kamu kan sekarang GM grup sukses abadi. Kalau orang luar tahu suamimu itu pecundang pembual, pasti merusak reputasimu. Tentu saja. Lebih baik cerai saja sekarang. Begitu bagimu dan bagi seluruh keluarga. Sama-sama untung. Aku takkan pernah cerai. Aku tak merendahkan diri sepertimu. Cari pacar, harusnya seperti Tuan Muda Kevin. Sebagai pewaris masa depan grup Wijaya, masa depan Tuan Muda Kevin sangatlah cerah. Kalau dibandingkan, ada orang yang benar-benar pecundang. Tuan Muda Kevin yang kalian maksud itu Putra Surya Wijaya? Benar. Sejak keluarga Wijaya berkolaborasi dengan grup sukses abadi, kekuatannya melesat. Go public di Amerika dalam 2 tahun. Bisa menikah ke keluarga Wijaya adalah impian banyak gadis. Meski grup Wijaya tak sebanding dengan sukses abadi, tapi itu juga perusahaan terbesar kedua di negeri. Jangkauan bisnisnya ada di berbagai sektor. Bahkan hotel ini juga milik keluarga Wijaya. Hotel ini memang bagus. Untuk jadi bos di sini, memang butuh keberanian. Benar. Lihat Tuan Muda Kevin, lalu lihat Yurimu. Jarak antara kalian sangatlah jauh. Tapi baru ku dengar, grup Wijaya sudah bangkrut. Kakak cuma cemburu karena priaku lebih hebat dari milikmu. Pewaris yang tak punya apa-apa, tak pantas dicemburui putri. Lia! Kelak, kerabat miskin begini tak perlu diperkenalkan padaku. Wah, Tuan Muda Kevin, Anda datang. Aku juga nggak mau. Nenek yang ngundang dia. Kevin, jangan diambil hati. Rizky cuma bercanda. Seumur hidupku, belum ada yang berani bercanda begini padaku. Biar nenek yang marahin dia. Rizky, jangan asal bicara. Kita tak bisa usik keluarga Wijaya. Nenek tenang saja, aku akan urus ini. Kevin, nenek harap kamu bisa cariin Rizky kerja. Perusahaanmu butuh orang. Dia jago nyapu toilet. Karena ini permintaan nenek, tentu aku mau bantu. Makasih Kevin. Rizky pasti berterima kasih. Jangan buru-buru. Ayo Rizky, jilat sepatuku sampai bersih. Kalau kerjamu bagus, aku serahkan semua toilet grup Wijaya buat kamu bersihkan. Kan kamu cari kerja. Cepat jilat. Semua aset grup Wijaya, termasuk hotel ini, sudah jadi milik sukses abadi. Kevin, apalagi yang bisa kamu atur untukku? Bagus, jarang ada yang membual di depanku. Benar-benar jenius, aku tak bisa menahan tepuk tangan. Walau PT Sukses Abadi ingin menelan grup Wijaya sekaligus, tak semudah itu. Rizky, kamu harus berhenti membual. Kalau tidak, bersihkan toilet saja tak ada yang mau. Kalau tak percaya, tanya saja ayahmu. Hadapi si pecundang sepertimu, tak perlu panggil ayahku. Tuan Muda Kevin, Anda salah paham. Anda harus pastikan dulu. Diam. Menyinggung keluarga Wijaya, kita yang rugi. Aku cuma jujur. Rizky bodoh, kamu juga. Kamu tak sadar siapa sebenarnya yang pecundang. Halo, Tuan Rizky. Saya Lina. Ini titipan ayah saya untuk Anda. Tak kusangka Hendra punya putri secantik Anda. Dikagumi Tuan Rizky adalah kehormatan saya. Tak kusangka Presdir PT Sukses Abadi ternyata sangat tampan.
Kamu ini karyawan baru kami, kan? Pergi. Jalang! Berani menginjakku. Kamu tahu siapa aku? Pekundang keluarga Wijaya, kan? Kau bilang aku pecundang. Malam ini aku pasti akan melampiaskan amarahku padamu. Kalau tidak, tak pantas jadi pewaris keluarga Wijaya dengan status ini. Aku. Siapa berani sentuh karyawanku akan kubunuh. Karyawanmu? Dia aktor bayaranmu, kan? Kerja dulu. Kutemui kalau perlu. Baik. Nenek, terima kasih atas dukungan dan semangatmu. Aku siapkan hadiah kecil, semoga nenek suka. Rizky, kamu perhatian. Nenek sangat suka. Cuma barang rongsokan ini, masih berani kasih ke orang. Piring ini kelihatan tua. Jangan-jangan ini dipungut dari tempat sampah. Hati-hati, ini mahal loh. Tenang, cuma piring biasa. Aduh. Maaf, nggak sengaja jatuh. Lia, kok kamu nggak hati-hati? Kamu sengaja. Terus kenapa kalau sengaja? Barang murahan ini aku bisa ganti 100. Oke, total 10 triliun. Kartu atau tunai? Kau bilang piring rusak ini 100 miliar. Kau pikir aku bodoh? Kevin, dia memeras kita. Lapor polisi. Kita kan kerabat. Sudahlah. Piring rusak ini paling cuma ratusan ribu. Hari ini ku beri 100 ribu. Sudah cukup kan? Cukup tidak? Cukup tidak? Kutanya cukup tidak? Kau tuli ya? Hari ini, walau tanganmu kuputus, pun tak cukup. Rizky, lepaskan. Kevin, kau tak apa? Minggir, kubunuh dia. Kevin, demi nenek lupakan saja. Piring keramik itu nenek tak minta ganti. Bocah, kalau nenek tak di sini, kubunuh kau. Maaf ya nenek, tak kusangka jadi begini. Tak apa. Yang penting niatnya. Ayo, ayo makan. Ayo makan, ayo. Maaf nenek, begini saja. Malam ini aku traktir. Rizky, tak apa. Jangan merasa bersalah. Di sini tak murah. Tak usah kau bayar. Nenek, tumben Rizky murah hati. Jangan merusak suasana. Pelayan, buka 1 botol anggur termahal di sini. Yang termahal ya. Baik, Tuan. Tuan muda Kevin, kami tak minum. Tenang, pasti habis. Cepat pesan. Lagi pula Rizky bilang dia tak kurang uang kan? Ya, pesan saja. Pesan saja. Rizky, jangan sok kemampuanmu itu. Masa kami tak tahu? Kulihat, kamu mau Putri yang bayar. Biar Putri yang bersihkan masalahmu ya. Ku bilang, malam ini aku yang bayar. Bu, kan Rizky bilang dia yang bayar. Biar dia berkesempatan, biar dia tunjukkan. Jadi, hari ini aku bilang ya, makanan ini kami takkan bayar sepeser pun. Pesanlah. Rizky, ini uang yang kutabung selama 3 tahun, 10 juta rupiah, harusnya cukup. Putri, ini uangmu, aku tak bisa pakai. Makasih Rizky, kami makan dengan senang. Pelayan, dia yang bayar. Halo Tuan, totalnya 200 juta lebih. Bayar pakai kartu atau tunai? Apa? 200 juta? Lia, kenapa pesan makanan mahal? Tenanglah, bukan kamu yang bayar. Kamu mau bikin Rizky mati. Tak apa Putri, biar aku bayar. Di sini cuma terima kartu debit. Kartu mainan ini tak berlaku.
Ini kartu SVIP eksklusif Sukses Abadi. Asal milik Sukses Abadi pasti berlaku. Kami ini grup Wijaya, tak ada hubungan dengan Sukses Abadi. Tukar kartu Anda, atau saya lapor polisi, lapor, kalian makan gratis. Berani memecahkan piring keramik langka Presiden Direktur. Kartu SVIP eksklusif apaan? Belum pernah denger. Jelas si sayangku ini nggak punya uang. Ambil kartu mainan sembarangan. Hei, lihat baik-baik. Ini baru kartu bank. Malu-maluin, kok aku punya menantu sepertimu? Tuan Rizky, silakan bayar. Jangan ragu, gesek saja. Aku jamin bisa dipakai. Hotel ini milik perusahaan kami. Kalau aku bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Sudah, kita bayar bersama. Aku bayar lebih. Nggak bisa, Rizky yang janji. Kita pesan karena dia yang bayar. Kita nggak boleh bayar buat dia. Kita kan keluarga. Mana tega biarkan Rizky bayar sendiri. Bu, keluarga kita nggak punya menantu sayangku begini. Aku nggak terima. Rizky, pakai kartuku ini. Aku nggak setuju. Lia, kembalikan kartunya. Ini warisan kakek. Kita semua berhak. Tak apa, Nek. Biar ku selesaikan. Ayo, ikut aku pulang. Kita tak mungkin bayar buat dia. Tak ada yang boleh pergi. Siapa yang pecahkan? Mengakulah. Aku yang pecahkan. Kenapa? Ini cuma piring murahan. Aku ganti yang baru. Ganti. Ini piring keramik dinasti Song, glazir biru langit, nilainya ratusan miliar rupiah. Kau mau ganti pakai apa? Siapa yang percaya? Bukannya ini dipungut si pecundang ini yang diambil dari tempat sampah? Siapa yang kau sebut sampah? Dasar calang, berani mukul wanitaku. Kau gila, kau bosan hidup. Kau tak pantas membentakku. Kau belum tahu siapa aku kan? Aku Putra Surya Wijaya. Aku yang atur di sini. Kau pasti baru di sini. Masih mau kerja tidak? Cepat minta maaf ke Tuan Muda Kevin. Lihat baik-baik. Dasar bodoh, ini kartu internal perusahaan, kartu naga eksklusif. Tidak mungkin. Kartu naga eksklusif ini cuma satu di dunia. Mana mungkin di tangan si sampah itu? Kau belum pernah lihat, bukan berarti mustahil. Tuan Rizky, mohon maaf atas pengalaman buruk ini. Kami sangat minta maaf. Semua tagihan kali ini, kami yang akan menutupnya. Hei, Jalang. Ini milik keluarga Wijaya. Bukan hakmu bertindak seenaknya. Kevin, kau tak tahu malu. Dengar ya, grup Wijaya dengan kalian berdua sudah tak ada hubungan sama sekali. Apa pelayan ini sudah gila? Bagus, Lina. Kau yang cari masalah. Kau dipecat. Apa hakmu memecatnya? Dirimu saja tak aman, masih mau sok pahlawan. Ku bilang sekali lagi, semua aset grup Wijaya sudah milik PT Sukses Abadi. Urusan karyawan bukan keputusanmu. Sialan, aku tak percaya omonganmu. Jangan percaya, dia bohong. Aku tahu, grup Wijaya kan grup besar nomor 1 di negeri. Mana mungkin gampang diakuisisi. Lina, bisa bayar masing-masing? Tentu. Begini saja, aku yang bayar untuk kalian. Yang Kevin dan Lia makan, biar mereka bayar sendiri. Oke, tagihan aku dan Lia, kami bayar sendiri. Tapi sisanya, kalau kamu tak mampu bayar, aku lapor polisi. Takutnya kamu tak mampu bayar. Aku Putra Surya Wijaya, orang terkaya. Masa aku tak mampu bayar makan? Katakan, berapa tagihan aku dan Lia? Total tagihan kalian 190 juta. 190 juta? Kok bisa? Kami berdua makan 190 juta, mereka sekelompok cuma 10 juta. Kenapa? Kamu lupa kamu pesan minuman beralkohol. Pakai kartu. Pembayaran gagal. Mana mungkin, kartu aku kan ada 300 juta.
Kartu Anda sudah dibekukan. Ada kartu lain? Dibekukan? Ini tidak mungkin. Tuan Kevin, Anda mau kabur tanpa bayar? Nenek, cepat kasih kartu ke Kevin. Bukannya kamu bilang kita punya bagian di kartu ini, kenapa harus dipakai kamu? Pergi sana. Saatnya mengajarimu apa itu sopan santun. Kevin, dia mukul aku. Tenanglah, lihat saja caraku menghajarnya. Memang anak Surya Wijaya sama-sama bodoh. Hari ini nyawamu yang hina itu akan berakhir di sini. Cepat, panggil ayahku. Baik. Rizky, segera katakan pesan terakhirmu. Tuan Muda Kevin, ini kan urusan Rizky. Tak ada hubungannya dengan keluarga kami. Ibu, jelas Kevin yang mulai duluan. Kenapa ibu malah menyalahkan Rizky sepenuhnya? Diam, jangan kasihani orang barbar ini. Dia yang cari masalah. Lihat bocah, bahkan mertuamu meremehkanmu. Ayo. Biar kulihat siapa yang akan celaka. Semua jerih payah seumur hidupku, besok harus kuserahkan ke orang. Tapi aku tak rela. Bos, gawat, Tuan Muda dihajar. Aduh, orang kaya yang jatuh tetap lebih kaya. Keluarga Wijaya cuma gagal sementara. Kalian pikir bisa memeras kami? Siapa yang berani sentuh anak Surya Wijaya takkan melihat matahari besok. Rizky, tunggu Bapak Surya datang. Tunggu saja ditembak. Cepat cerai sekarang. Jangan bawa musibah ke keluarga kita. Bu, jangan bikin kacau. Rizky, dengarkan aku. Pergi minta maaf ke Tuan Muda Kevin. Aku tak terima. Hari ini aku akan berduel dengan dia. Si Wijaya belum beradu denganku, kau sudah kalah. Berani melawanku? Siapa bajingan yang menghajar anakku? Ayah, ini dia. Dia mau kabur tanpa bayar, malah mukul aku. Bocah, tahu apa akibat usik keluarga Wijaya? Apa akibatnya? 1, masuk penjara. 2, masuk kuburan. Pilih mana? Surya Wijaya, mulutmu besar sekali. Lina Wijaya, bukannya besok baru datang? Surya Wijaya, sepertinya hukuman dariku belum cukup. Tuan Rizky. Ayah, ini dia. Tadi dia sebar rumor. Bilang grup kita tadi akuisisi oleh Sukses Abadi. Konyol sekali. Pak, urus saja si payah ini. Keluarga Jaya tak peduli. Ayah, cepat suruh orangmu beri dia pelajaran. Kau, diam. Cepat minta maaf pada Tuan Rizky. Aku minta maaf padanya. Ayah gila. Yang dipukul itu aku. Kenapa aku harus minta maaf? Ayah tak bercanda. Cepat minta maaf. Minta maaf ke sampah itu, aku tak mau. Kau. Apa kau mau keluarga Wijaya hancur begini? Aku kan anak ayah. Sudah ayah tak bantu aku. Malah di depan banyak orang memukulku. Ayah takut apa padanya? Nah, grup Wijaya kita sudah hancur. Apa maksudnya? Aku sudah peringatkanmu. Semua aset keluarga Wijaya sudah jadi milik Sukses Abadi. Grup Wijaya sudah tak berarti lagi. Ayah, apa yang dikatakannya benar? Ya. Surya Wijaya. Sekarang aku kinerja kalian berdua dengan kalian berdua. Mulai dari sekarang. Lina Wijaya resmi menggantikanmu. Apa kau keberatan? Aku tak keberatan.
Mulai sekarang, Lina akan resmi menggantikan posisimu. Apa kau keberatan? Aku tak keberatan. Kenapa? Dia cuma pelayan. Kenapa dia bisa menggantikan posisi ayah? Cukup Kevin, sudah terlambat. Aduh, ayah bersalah padamu. Ini. Tuan Rizky, semua pengeluaran Anda hari ini dan pecahan keramik langka ini, biaya ganti ruginya, biar aku yang tanggung. Kumohon, demi putraku yang tak tahu apa-apa ini, beri dia jalan hidup. Selain Presiden Direktur PT Sukses Abadi, tak ada yang bisa buat ayah tunduk begini. Mungkinkah dia Presiden Direktur PT Sukses Abadi? Tuan Rizky, aku salah. Kamu ngapain? Ngapain berlutut sama sampah ini? Cepat berdiri, cepat berdiri. Jalang, semua salahmu. Aku jadi begini, semua salahmu. Kau mukul aku, beraninya kau mukul aku. Sekarang aku mau putus dengan sayangku. Apa salahku? Katakan padaku, aku bisa berubah. Pergi! Jangan muncul lagi. Tuan Rizky, hari ini aku tak tahu diri. Mohon maafkan kebodohanku. Aku bisa memaafkanmu, tapi kamu tetap dihukum. Kerja baik-baik dengan ayahmu. Utangmu padaku, lunasi segera. Aku janji. Pergilah. Ayah. Terima kasih, Tuan Rizky. Nona Lina, maaf ya, suamiku bikin banyak masalah. Nona Putri terlalu khawatir. Ini bukan salah Tuan Rizky. Rizky, apa pekerjaanmu sebenarnya? Keluarga Wijaya kenapa sangat takut padamu? Tuan Rizky adalah tamu kehormatan kami, itu saja. Layanan hotel kalian ini ya. Hei, Rizky. Apakah piring ini harganya 100 miliar? Entahlah, sudah pecah begini, mungkin tak berharga lagi. Cih, aku kira kamu dijodohkan sama bos besar. Ternyata cuma miskin. Anak baik, nenek tahu kamu hebat. Putri bisa menikahimu, itu berkah baginya. Nenek, bisa menikahi Putri, itu berkah bagiku. Aduh, apa kemampuannya? Bukannya andalkan Putri. Kita pulang, nenek antar kamu. Kok aku merasa kamu agak beda? Beda di mana? Kamu beda? Entahlah, mungkin model rambut. Aku kesana dulu, tunggu aku. Bagaimana persiapan pernikahannya? Semua lancar, bisa dimulai kapan saja. Beritahu semua. Besok, di Hotel Nirwana. Untuk istriku, aku adakan pernikahan mewah. Aku ingin Putri jadi wanita tercantik di dunia. Baik. Putri, akhirnya hari ini tiba. Masuk. GM, Anda sudah sibuk sepanjang pagi. Saatnya beristirahat. Harus cepat paham semua alur kerja. Ini tugas saya. Baik. Jika Anda butuh bantuan, panggil saya kapan saja. Oh ya, ini sebuah kontrak. Anda perlu menandatanganinya. Isi kontraknya sudah Anda pastikan? Ya, sudah. Tidak masalah. Baik. Selesai. Terima kasih. Halo? Kak, gimana? Dia sudah tanda tangan kontraknya? Dengan aku yang urus, mana mungkin gagal. Baguslah, sekarang Putri dan Rizky tak akan bisa bangkit lagi. Tak disangka, Presiden Direktur Grup Sukses Abadi malah mengundang orang seperti kita, orang kampung, untuk hadiri pernikahannya. Itu semua berkat Putri yang mempersiapkan kesempatan ini. Aku tak melakukan apa-apa. Ini semua rencana Presiden Direktur. Aku belum pernah hadiri pernikahan sebesar ini. Entah nona dari keluarga mana yang sungguh beruntung bisa menikah dengan Presiden Direktur Grup Sukses Abadi. Dulu, kakakmu kok bisa bodoh bersikeras nikahi si miskin Rizky. Dengan paras dan ilmunya, pasti bisa masuk keluarga kaya. Sayang sekali. Ya ampun Bu, dia pria miliarder ratusan triliun rupiah. Mana mungkin dia tertarik sama orang biasa.
Siapa cowok ganteng itu? Kok belum pernah lihat? Masa sih cowok ganteng selevel itu harusnya sudah viral di semua grup. Aku mau minta WeChat-nya. Maaf Putri, aku telat. Putri? Oh, Gak apa-apa, pernikahan belum mulai. Aku pernah lihat di majalah, harganya 2 miliar. Cih, kalau dipakainya, pasti barang tiruan. Siapa bilang ini barang tiruan? Kalau tak paham, jangan banyak omong. Pakaian Tuan Rizky ini dirancang khusus oleh desainer kerajaan Inggris. Di dunia ini cuma satu set. Lina, ini bukan urusanmu. Jangan banyak omong. Baik, Pak. Rizky, dari mana uangmu? Apa kamu selalu menyembunyikan sesuatu dariku? Nanti kamu akan tahu kemana aku selama ini, apa yang kulakukan dan apa prestasiku. Akan kuberitahu semuanya. Sudah, bukankah cuma kerja perakitan beberapa tahun? Ngapain sok kaya? Walau pakai baju ini, takkan tutupi bau miskinmu. Bu. Hari ini adalah hari penting untukku dan Putri. Aku malas berdebat dengan kalian. Hari ini pernikahan Presdir sukses abadi. Apa urusannya dengan gembel sepertimu? Sudah, jangan ribut. Presdir akan segera datang. Putri, pernikahan hari ini untuk kita. Putri, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu ini, ajak aku kenalan sama atasan perusahaanmu. Ayo, aku segera kembali. Sudah hampir waktunya. Rizky. Rizky. Putri, kamu ngapain? Rizky, kamu kemana? Putri. Hari ini setelah kamu masuk kerja, pertama kali ketemu presiden direktur. Beri kesan baik padanya. Aku tahu. Yang ini. Baik. Presdir, sudah bisa dimulai. Ayo. Hadirin sekalian, terima kasih telah menyempatkan waktu berharga Anda untuk menghadiri pernikahan Presiden Direktur kami. Sekarang saya nyatakan pernikahan resmi dimulai. Pernikahan semegah ini, kok aku tak diundang? Andra! Kenapa dia kesini? Bukannya dia sudah dipecat dari perusahaannya. Kenapa bisa kesini? Hendra, kita bertemu lagi. Kamu tak ada di daftar undangan. Keluar. Jangan terlalu kaku. Lagi pula kita sudah lama kerja bareng. Biar aku beri presiden direktur ucapan selamat. Jangan banyak omong. Kalau tak keluar, aku suruh orang mengusirmu. Hendra, kau cuma bisa sombong sekarang. Sebentar lagi, kau takkan bisa tertawa. Cepat kabari presiden direktur kalian. Sekarang bukan saatnya menikah. Sukses abadi akan hancur. Biar aku usir dia. Tak perlu. Mereka takkan bisa apa-apa. Andra, hari ini hari bahagia presiden direktur. Aku sarankan kau jangan buat kacau. Sukses abadi akan segera hancur. Untuk apa kalian di sini? Bapak Hendra! Bapak Hendra, pagi ini kami dan grup Fortune Amerika kontrak yang ditandatangani ada masalah. Siapa yang tanda tangan? Kenapa aku tak tahu? Putri yang tanda tangan. Sebelumnya aku terus menasihatinya, jangan buru-buru tanda tangan, tapi dia tak mendengarkan. Kau bohong, jelas-jelas kau yang menyuruhku tanda tangan. Putri, kau diam-diam tanda tangan kontrak yang cacat. Buat sukses abadi rugi ratusan triliun rupiah. Apa kau mampu menanggungnya? Bagaimana mungkin? Mana mungkin? Hendra, bagaimana cara kamu mengatasinya? Bapak Hendra, satu-satunya cara kita sekarang adalah mencari uang tunai untuk menutupi kekurangan. Jika tidak, proyek selanjutnya terpaksa dihentikan. Kedepannya kita akan menghadapi situasi yang lebih sulit. Hendra, jangan bilang aku tak mengingatkanmu. Soal ini, jika kamu tak mengatasinya, kalian semua akan menghadapi tuduhan kejahatan ekonomi berat. Randy, kenapa kau menjebakku?
Kontrak ini, jelas-jelas kau bilang sudah dipastikan, makanya aku tanda tangan. Jangan asal bicara. Kau itu direktur. Hanya kau yang bisa tanda tangan. Apa urusannya denganku? Putri, jangan-jangan kau mau bawahanmu jadi kambing hitam. Kalian balas dendam kan? Hei, jangan asal bicara. Apa kau punya bukti? Putri Jaya, kalau dulu kau menikahiku, takkan ada masalah. Sekarang ada masalah begini. Suamimu yang tak berguna itu malah sialan menghindarimu. Andra, sebenarnya apa maumu? Aku mau kau pecat Putri Jaya dan aku kembali ke sukses abadi. Aku menolak. Rizky, aku tak menyangka jadi begini. Tak apa, biar aku yang urus. Rizky, kenapa tak diam saja? Kau cuma menantu sampah. Apa hakmu menolakku? Andra, kemampuanmu terbatas, perilakumu buruk. Sukses abadi tak mungkin mempertahankanmu. Perusahaan rongsokmu yang mau bangkrut itu, tak usah aku masuk. Kak, keluarkan barangnya. Ini gugatan grup Fortune Amerika terhadap PT Sukses Abadi. Tertulis jelas di sini, harus membayar Tuan Andra $100 miliar. Bayar ke Andra? Benar, aku pendiri grup Fortune Amerika. Kau yang diam-diam bantu Andra? Terus kenapa? Randy, kau dipecat. Kau yang dipecat. Grup Sukses Abadi sudah tamat. Rizky, apa rencanamu untuk masalah ini? Membayar utang istrimu? Menutupi kerugian perusahaan? Atau memasukkannya ke penjara? Gawat, gawat. Si sampah ini mana punya uang bayar utang Putri? Maaf, tak sesuai harapanmu. Kalau perusahaan kecil lain, mungkin bisa kau kendalikan, tapi induk Sukses Abadi takkan biarkanmu mudah menang. Hari ini hari penting Tuan Rizky. Masalah sepelemu itu bagi kami tak penting sama sekali. Jalang, apa urusanmu? Tutup mulutmu. Cepat panggil presiden direktur kalian. Presiden direktur kami selalu di sini. Mana dia? Putri, kau pasti lelah 3 tahun ini. Rizky, itu kursi presiden direktur. Cepat turun. Aduh, dasar anak kurang ajar. Cepat turun. Kau mau bikin kita mati. Aku belum bisa turun karena hari ini adalah pernikahan yang kuatur untuk Putri. Putri, ini gaun pengantin untukmu. Kamu suka? Gaun pengantin untukku? Gaun kristal. Ini impian semua wanita di dunia. Kok dia punya gaun ini? Aku ingat, ini presiden direktur tahun lalu di Amerika. Membelinya dengan 10 miliar rupiah. Hanya ada satu di dunia. Ingatanmu bagus. Masih tertawa. Mereka bilang ini gaun presiden direktur. Aku ulangi sekali lagi. Ini gaun yang kusiapkan untuk Putri. Maaf semuanya, ini pasti salah paham. Aku bawa dia pergi sekarang. Rizky, kalau terus ribut kita tak bisa menutupnya. Asuk serius. 3 tahun ini aku selalu ingat hal ini. Hari ini akhirnya bisa penuhi janjiku dulu. Semua. Rizky di pernikahan presiden direktur berulah. Apa kita diam saja? Tangkap dia, tangkap dia. Benar, berulah semuanya. Makin kacau, makin bagus. Ayah, jangan buang waktu sama orang bodoh ini. PHK saja. Kalian semua nggak mau kerja lagi kan? Hendra, kalian ayah dan anak. Sering manfaatkan jabatan untuk bela Rizky. Apa untungnya kalian? Sampai begitu membelanya. Hendra, lakukan apa yang Lina katakan. Baik, Presiden Direktur. Presiden Direktur? Hendra, beraninya kau panggil sampah ini Presiden Direktur?
Bapak Hendra, Anda apa maksud Anda ini? Yang tak paham, enyah dari sini. Sekarang aku akan mewakili Presiden Direktur menyingkirkan parasit perusahaan. Apa menantu sampah keluarga Jaya ini benar Presiden Direktur kita? Mustahil. Kalau dia Presiden Direktur, keluarga Jaya pasti sangat senang. Mana mungkin memaksanya cerai? Alasanku tak memberitahu identitasku pada mereka adalah untuk hari ini memberi kejutan pada Putri. Rizky, apa maumu sebenarnya? Masih bermimpi di sini. Cepat jujur pada para pimpinan. Rizky dihujat kerabat sendiri. Pasti sakit hati kan? Semua sudah dengar kan? Rizky itu bukan Presiden Direktur. Aku paham. Menantu keluarga Jaya berencana bersekutu dengan Hendra dan Lina untuk merampas aset perusahaan. Benar, pasti begitu. Jangan tertipu. Bukan, Rizky tak pernah berniat begitu. Putri Jaya, kau yang membuat perusahaan dalam krisis. Kami tak percaya padamu. Putri Jaya, posisi manajer perusahaanmu. Lepaskan saja. Kalian semua bodoh tak berotak. Jangan nangis minta maaf pada Rizky nanti. Para pimpinan PT Sukses Abadi, jangan khawatir. Aku sudah hubungi Kombes Pol Joko. Rizky dan gengnya segera akan menanggung akibat perbuatannya. Kerja bagus, jangan biarkan mereka berhasil. Hubungi kantor pusat, masukkan orang-orang bodoh ini ke daftar hitam selamanya. Baik. Rizky, kenapa kamu masih melawan? Sebelum Presiden Direktur dan Kombes Joko datang, cepat pamitlah pada Putri. Andra, kurasa yang lebih butuh waktu itu kamu. Presdir, semuanya sudah dibereskan. Karena kalian mau melawanku, aku akan tanpa ampun menghancurkan sumber kehidupan kalian. 3. Kamu mau apa lagi? Semuanya, kita tahan mereka dulu. Nanti langsung serahkan ke Kombes Joko. 1. Ada apa ini? Kok semua HP berbunyi? Siapa ini? Aku lagi sibuk. Membekukan semua asetku. Kenapa? Aku tak melakukan apa-apa. Kenapa membekukan simpananku? Hentikan, aku butuh uang. Siapa kau sebenarnya? Aku si pecundang menurut kalian, dan si tak berguna menurut mertuaku. Juga, aku Presiden Direktur PT Sukses Abadi. Dia sungguhan Presdir kita. Presdir. Kami salah. Presdir, kami salah. Kami salah, Presdir. Tak kusangka, Rizky benar Presiden Direktur PT Sukses Abadi. Bu, dia pasti sangat membenci kita. Aduh, aku sungguh bodoh. Aku banyak berbuat bodoh padanya. Habislah kita. Rizky, apa kau benar-benar Presdir PT Sukses Abadi? Mustahil. Dia tak mungkin Presdir. Dia bohong. Dia bukan cuma Presdir PT Sukses Abadi. Kombes Joko, akhirnya Anda datang. Saya ingin melaporkan Rizky. Dia sengaja suruh Putri Jaya tanda tangan kontrak yang cacat, sehingga Sukses Abadi rugi ratusan triliun rupiah. Andra, bukankah ini akibat ulahmu sendiri? Jangan asal menuduh. Jelas kau yang jadi dalangnya. Kau pikir polisi tidak bekerja ya? Kombes Joko, Anda harus percaya padaku. Rizky Pratama yang jadi dalangnya. Pak Joko, sudah selesai diselidiki kan? Sudah jelas. Memang anak ini, Andra, yang memanfaatkan celah kontrak dan membuat Anda rugi ratusan triliun rupiah. Apa? Dia benar pendiri Sukses Abadi? Bodoh, kau tahu terlalu lambat. Kombes Joko, kuserahkan mereka padamu. Aku tak mau lihat bajingan ini lagi. Tenanglah, buat masalah sebesar ini, pasti dihukum. Rizky, kali ini aku mengaku kalah. Aku tak menyangka kau pendiri Sukses Abadi. Sombong dan prasangka dan kebiasaan menilai dari rupa hanya akan merugikanmu. Terus kenapa kalau kalah? Kau juga tak menang. Grup Sukses Abadi rugi besar sekarang. Menurutmu dengan kemampuanmu, kau bisa menutupnya? Setengah jam lalu, kerugian Sukses Abadi sudah lebih dari 100 miliar. Bahkan kamu takkan sanggup kan? Randy, adikmu sangat peduli perusahaanku. Mending kau bantu periksa kondisi perusahaanku. Grup Cahaya Abadi.
Mereka berinvestasi 300 triliun rupiah. Berhasil bantu sukses abadi atasi krisis. Apa? Maksudmu yang peringkat 1, grup Cahaya Abadi turun tangan? Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Apa mungkin PT Sukses Abadi hanyalah anak perusahaan grup Cahaya Abadi dan aku ini pendiri grup Cahaya Abadi? Masa kakak iparku orang terkaya di dunia? Apa yang sudah kulakukan? Tidak mungkin. Mana mungkin dia presidir grup Cahaya Abadi? Dia cuma menantu tak berguna. Ibu tak seharusnya kasar pada Rizky. Tolong jelaskan padanya ya. Aku juga. Mulai sekarang kalau kalian suruh, aku akan lakukan. Aku rela jadi budak kalian. Jangan khawatir. Rizky bukan begitu. Rizky, aku salah. Maafkan aku. Jangan tuntut aku. Aku tak mau dipenjara seumur hidup. Hukum bukan main-main. Mulai sekarang, di penjara habiskan sisa hidupmu. Rizky! Mau kemana? Jalan. Rizky, ibu tak pantas. Ibu tak seharusnya pada menantu sehebatmu berbuat banyak hal buruk. Bisa maafkan ibu? Aku salah, aku bodoh, aku meremehkanmu. Tolong maafkan aku. Rizky, mereka sadar salahnya. Aku memang tak berniat menyalahkan kalian. Malah, aku akan mengundang kalian ke pernikahanku dan Putri. Akan ikut. Harus ikut. Menantu sebaik ini, untung kamu mempertahankannya. Kalau kalian bercerai, astaga, ibu pasti sangat menyesal. Aku ikut juga. Ini pertama kalinya aku ikut pernikahan seeksklusif ini. Apa kamu mau pakai gaun pengantin untukku lagi? Tentu saja. Tiga, 2, 1. Selamat berakhir, hamba. Aku akan membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Ya, kamu berhasil.